Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Anggraini dengan NPM 21110011. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah mikroprosesor. Di sini ada mikroprosesor pertama yang diciptakan pada tanggal 15 November 1971. Mikroprosesor ini mempunyai 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengolah informasi pada kecepatan 740 kHz. Dan kemudian di sini ada juga transistor yang diciptakan pada tanggal 23 Desember 1947 oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley di Bell Laboratories. Dan di sini juga ada chip yang diciptakan pada tanggal 12 September 1958 oleh Jack Kilby, membuat IC osilator sederhana 5 komponen yang diintegrasikan. Kemudian di sini ada Intel 4004 UP pertama. Awal 4004 ini digunakan untuk kalkulator scientific merek Busicom. Kemudian insinyur Intel menyadari bahwa rancangan chip tersebut bisa digunakan untuk beberapa tujuan atau multipurpose, sehingga terlahirlah mikroprosesor pertama. Oke, selanjutnya di sini ada Intel 8008 yang dirancang dan dibuat pada bulan April tahun 1972. Intel 8008 ini berjalan pada 0,5 MHz. Dan Intel 8008 ini memproses dengan 8 bit data. Kemudian ada Intel 8080 yang dirilis pada tahun 1974. Penyempurnaan dari 8080Z dikemas dalam bentuk DIP. 40 kaki Z mempunyai memori sebesar 60 KB. Baik dalam bentuk ROM maupun RAM. Kecepatan 2 MHz dianggap sebagai rancangan prosesor mikro atau mikroprosesor yang benar-benar dapat digunakan atau bermanfaat. Kemudian di sini ada J80 buatan Zilog yang diciptakan pada tahun 1975 sampai 1976. Penyempurnaan dari 8080 buatan Intel, Z perangkat instruksi yang lebih besar, Z kemampuan lebih tinggi, Z perangkat keras dan lebih sederhana, mendukung perangkat lunak 8080 dengan kecepatan 2,5 MHz, 4 MHz atau J80A up to 6, J80B dan 8 MHz atau J80H. Kemudian di sini ada Intel 8086 yang diciptakan pada tahun 1978. Intel ini mengeluarkan UF 16 bit. 8086 memiliki kelebihan instruksi transfer data lebih luas, dapat melakukan operasi aritmetik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian maupun menangani memori 1 MB dengan 20 bit saluran address atau bus dan 16 bit saluran data secara multi. Kemudian di sini juga ada mikroprosesor 80286 yang diciptakan pada tahun 1984. Belakangan diperkenalkan mikroprosesor dengan kecepatan clock 8, 10, dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC AT dan yang telah menjalankan MS-DOS, kelak menjadi standar PC selama hampir 10 tahun. Kemudian di sini ada mikroprosesor 80386, yaitu sebuah chip 32 bit dengan
275.000 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Kemudian kompak komputer melambungkan IBM dengan PC yang didasarkan pada 80386. 1987, VIA Technologies didirikan di Fremont, California. Mereka akan menjual chipset Core Logix X86. Kemudian ada mikroprosesor 80486 yang didirikan pada tahun 1989. Mikroprosesor 80486 diluncurkan dengan 1,2 juta buah transistor dan built-in match coprosesor. Intel telah memprediksi pengembangan prosesor multi-core suatu saat pada tahun 2000-an. Kemudian di sini ada Intel Pentium prosesor. Pada tahun 1993, transistor 3,1 juta, prosesor 65 MHz, Pentium dengan teknologi super scalar. Ya, terus kemudian ada prosesor Intel Pentium Pro, dirilis pada tahun 1995. Prosesor ini dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Proses ini mempunyai 5,5 juta transistor yang tertanam. Oke, di sini ada juga prosesor Intel Pentium 2 yang didirikan pada tahun 1997. Intel ini meluncurkan teknologi prosesor 64-bit EPYC. Ia juga memperkenalkan MMX Pentium untuk aplikasi prosesor sinyal digital yang juga mencakup grafik, audio, dan pemrosesan suara. Anda bisa lihat gambarnya sendiri ya. Kemudian di sini ada Intel Celeron prosesor. Ini mengakuisisi Crop dan Centaur teknologi pembuatan prosesor X86 dan X87 coprosesor. Ini ya gambarnya. Kemudian ada Intel Pentium 3 prosesor. Prosesor Pentium 3 merupakan prosesor yang diberi tambahan 70 instruksi baru yang secara dramatis memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi, audio streaming, dan aplikasi video serta pengenalan suara. Dan di sini juga ada Intel Pentium 4 prosesor. Pada tahun 2000 debut Pentium 4 dengan 42 juta transistor. Prosesor Pentium 4 merupakan produk Intel yang kecepatannya proses mampu menembus kecepatan hingga 3,0 GHz. Ya, di sini Anda bisa baca sendiri ya, karena di sini terlalu panjang kali ya. Di sini juga ada perbandingan mikroprosesor. Inilah gambarnya ya. Oke, di sini ada jenis-jenis mikroprosesor. Yang pertama mikroprosesor Intel 4004, chip 4004 dan 8008. Dan yang kedua di sini ada mikroprosesor Intel 8008 tahun 1974. Kemudian ada mikroprosesor Zilog 80 dari Motorola. Yang keempat yaitu mikroprosesor Intel 8386 tahun 1993. Yang kelima yaitu bentuk Intel Pentium 3 Internet. Yang keenam layar mikroprosesor Intel Pentium 4. Dan yang ketujuh yaitu Pentium 4 Extreme Edition 3,73 GHz. Oke, di sini ada sistem prosesor dan arsitektur prosesor. Dan di sini ada gambarnya ya, yang begitu jelas.
Kalian bisa melihat gambarnya. Nah, di sini ada penjelasan tentang arsitektur sistem komputer, yaitu sejumlah tingkatan dalam kita mempelajari konstruksi dan organisasi sistem komputer. Perbedaan paling sederhana di antaranya yaitu tingkat tersebut adalah perbedaan antara hardware dan software. Kita bisa memandang atau melihat hardware sebagai tingkat komputer yang paling bawah dan paling dasar, di mana pada hardware ini layer software ditambahkan. Kemudian software tersebut duduk atau bertempat di atas hardware, menggunakannya dan mengontrolnya. Hardware ini mendukung software dengan memberikan atau menyediakan operasi yang diperlukan software. Hardware dan software merupakan tingkatan sederhana arsitektur komputer. Di sini ada hardware level, yaitu layar perangkat fisik, layar logika digital, layar mikrogrammar, layar mesin, layar sistem operasi, layar software urutan atas, layar aplikasi. Dan di sini juga menjelaskan tentang organisasi fisik komputer. Ya, bisalah ya Anda baca sendiri. Dan di sini juga ada 3 bentuk konstruksi yang sedikit berbeda, yaitu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama itu komputer single chip, yang kedua komputer single board, yang ketiga itu komputer multiple board based. Kemudian di sini ada urutannya ya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, di sini ada prosesor. Elemen utama pada prosesor yaitu yang pertama CPU atau control unit, yang kedua ALU atau arithmetic and logic unit. CPU dan ALU beroperasi bersama dengan sejumlah komponen prosesor tambahan. Semua komponen prosesor tersebut seluruhnya adalah elektronik. Fungsi dari prosesor sendiri yaitu untuk mengontrol penggunaan penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Kemudian untuk mengontrol rangkaian operasi, kemudian yaitu untuk memberi perintah kepada semua bagian sistem komputer dan untuk menyelenggarakan pemrosesan. Nah, di sini ada gambarnya ya. Kemudian di sini ada unit control. Unit control yaitu pusat syaraf komputer yang mengkoordinasikan dan mengontrol semua operasi hardware, yakni operasi unit periferal, memori utama, dan prosesor itu sendiri. Unit control secara otomatis menangani instruksi secara urut seperti urutannya dalam penyimpanan utama. Ia melakukan ini dengan menggunakan register yang disebut program counter atau PC, atau disebut juga dengan SCR, sequential control register, yang menyangga alamat lokasi instruksi berikutnya yang dijalankannya. Di sini juga ada ALU. ALU juga di sini mempunyai fungsi utama. Yang pertama itu menyelenggarakan operasi aritmatika. Misalnya yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. ALU juga ini menjalankan operasi logis. Misalnya yaitu pengujian apakah dua item data cocok. Nah, di sini juga ada cara ALU beroperasi. Yang pertama yaitu item data yang akan diproses diambil dari penyimpanan utama seperti diarahkan oleh unit control dan melewati FDR masuk ke dalam register data atau akumulator. Dan ALU ini di mana item data tersebut disimpan. Kemudian yaitu ALU juga
juga dapat menjalankan operasi yang dikehendaki pada data, misalnya itu penambahan sebagaimana diarahkan oleh unit kontrol. ALU tersebut meninggalkan hasil dalam suatu register data, sementara ALU menyelenggarakan operasi, ia bisa memanfaatkan register lain miliknya sendiri seperti register operand dan result. Oke. Dan di sini juga ada RISC dan CISC. RISC itu Reduced Intrusion Set Computers. CISC itu Complex Intrusion Set Computer. Nah, di sini ada arsitektur sistem komputer kecil. Seperti gambar di bawah ini ya. Di sini juga ada arsitektur sistem komputer, mini komputer, dan mainframe. Di sini juga ada fasilitas hardware dari suatu sistem mini komputer. Yang pertama itu prosesor 32 bit berukuran menengah dan penyimpanan utama yang cukup untuk menangani kebutuhan pemrosesan data dari sejumlah terminal atau workstation. Misalnya itu 10 sampai 100 MB penyimpanan utama. Yang kedua yaitu beberapa banyak unit hard disk baik yang pixel maupun yang extendable dan penyimpanan pita magnetis. Dalam beberapa kasus, perangkat ini biasanya mempunyai kapasitas yang lebih besar dan kecepatan akses yang lebih tinggi pada perangkat yang digunakan pada mikrokomputer. Oke, di sini juga ada dua metode dasar penggunaan prosesor tersebut. Yang pertama asymmetric multiprocessing atau AMP, yang kedua yaitu symmetric multiprocessing atau SMP. Penjelasannya di sini ada ya. Di sini juga ada arsitektur alternatif. Banyak dari komputer ini telah dirancang dengan tujuan untuk mencapai kecepatan komputasional yang lebih besar. Dua pendekatan atau cara yang telah mencapai keberhasilan adalah yaitu yang pertama Vivline mekanik dan dua array processor. Dan di sini juga kita akan membahas tentang bahasa assembly. Bahasa assembly yaitu bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya bahasa C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya, assembler adalah program yang bekerja membentuk penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Oke, di sini ada kelebihan bahasa assembly. Yang pertama itu ketika dikompil lebih kecil ukuran. Yang kedua lebih efisien atau lebih hemat memori. Yang ketiga yaitu lebih cepat dieksekusi. Kemudian di sini juga ada kesulitan bahasa assembly. Yang pertama itu dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Kemudian relatif lebih sulit untuk dipahami terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Yang ketiga yaitu lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Kemudian di sini ada juga struktur instruksi bahasa assembly. Yaitu yang pertama operation kode atau kode X0001. Di sini banyak juga ya struktur instruksi bahasa assembly, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini adalah contoh dari program dengan menggunakan bahasa assembly. Di bahasa assembly juga menggunakan software J80. Yang pertama yaitu
Dalam J80 ini di dalamnya itu ada title bar, menu bar, program locator box, kemudian ada register status box, dan yang terakhir itu flag register status box. Penjelasannya ada di sini ya, bisa kalian lihat sendiri. Dan di sini juga sudah ada tertera gambar. Di sini juga ada peralatan penunjang J80 simulator. Yang pertama yaitu assembler tools, yaitu peralatan yang digunakan untuk menerjemahkan program assembly menjadi bahasa mesin. Tool ini berfungsi untuk mengedit atau membuat file yang nantinya diassemble dan dapat disimulasikan dengan di-load ke memori simulator terlebih dahulu. Kemudian, file yang disimpan akan berekstensi ASM. Setelah proses assembly selesai, maka akan dihasilkan dua buah file. Pertama berekstensi OBJ atau binary image yang dapat langsung di-load ke memori atau CPU. Kedua berekstensi LST yang merupakan assembler listing dapat digunakan untuk debugger. File berekstensi hex Intel juga dapat dihasilkan jika diperlukan. Dapat pula menggunakan assembler eksternal seperti TASM dan MASM. Di sini juga ada gambarnya. Bisa kalian coba ya menggunakan J80 simulator. Kemudian di sini ada memory editor, yaitu berfungsi untuk menampilkan isi memori. Nilai dari setiap halaman memori akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai opcode program atau juga dapat diubah secara manual dengan mengklik dan menuliskan isinya secara langsung. Untuk melihat alamat memori yang akan dituju dapat diketahui dengan melihat titik poin pertemuan antara alamat awal atau horizontal dan alamat akhir atau vertikal. Di sini juga ada gambarnya memory editor. Di sini juga ada peripheral device, yaitu tools yang digunakan untuk mengendalikan instruksi in dan out dengan 4 buah peralatan I/O eksternal yang dapat di-stop serta 1 buah terminal yang dapat digunakan untuk melihat karakter ASCII dari data yang dikirimkan ke port tersebut. Ini ya contohnya. Kemudian di sini ada breakpoint manager yang digunakan untuk program debugger yang digunakan untuk mendebug dan memonitor jalan program. Dengan tool ini, programmer dapat melihat jalannya proses simulasi lebih mudah. Di sini juga ada contoh penulisan assembly. Bisa kalian lihat sendiri ya. Kemudian di sini ada pengalamatan. Yang pertama itu modus pengalamatan tersirat address. Data tidak perlu disebut karena sudah tersirat pada instruksi tersebut. Contoh pada MNE Monic. Yang kedua itu modus pengalamatan dekat. Yang ketiga itu modus pengalamatan tidak langsung. Yang keempat yaitu modus pengalamatan berintens. Di sini juga kita akan membahas tentang bahasa mesin dan assembly. Bahasa mesin. Di sini juga ada bahasa mesin, yaitu instruksi yang di-fetch dari memori untuk kemudian dieksekusi oleh mikroprosesor berformat biner atau kombinasi angka 0 dan 1 yang disebut dengan bahasa mesin. Di sini juga ada tabel. Ini tabelnya, bisa kalian lihat sendiri. Di sini juga ada dasar pemrograman assembly. Yang pertama itu istilah dalam pemrograman assembly. Yang kedua mode pengalamatan. Yang ketiga pembagian instruksi.
Di sini juga ada istilah dalam pemrograman assembly. Yang pertama yaitu memory atau I/O port, alamat, data, register, instruksi, mnemonic, opcode, operand, komentar. Dan yang kedua di sini ada kode mesin bahasa assembly. Yang ketiga yaitu assembler atau compiler. Yang keempat yaitu style penulisan program, assembly, kode mesin, listening program. Di sini ada juga register, yaitu berada dalam CPU atau mikroprosesor, digunakan untuk menyimpan data selama proses program berjalan. Bersifat sementara, cepat, memerlukan kode instruksi yang pendek, memiliki atau menggunakan nama tertentu. Di sini juga ada memori, yaitu berada di luar CPU. Harus ada CPU hanya dapat memproses dari memori. Digunakan untuk menyimpan program dan data, bersifat permanen atau sementara. Jumlah atau ukurannya besar, banyak, jauh lebih banyak dari register. Lebih lambat dari CPU atau register, memerlukan kode instruksi yang lebih panjang, memiliki atau menggunakan data, alamat memori. Di sini juga ada I/O, yaitu berada di luar CPU. Harus ada kalau ingin berhubungan antara sistem mikro dengan dunia luar. Tidak bersifat menyimpan data, hanya melewatkan data. Kapasitas terbatas, lebih kecil dari memori, lebih lambat dari CPU, register memori. Dan juga I/O ini menggunakan alamat port. Di sini juga ada alamat, yaitu register dinyatakan dengan nama, sedangkan memori dan port dinyatakan dengan alamat. Kemudian alamat menyatakan untuk 8086. Di sini juga ada data menyatakan suatu yang disimpan, diproses, disalurkan baik berupa suatu nilai atau kode program. Juga dapat disimpan di register atau memori. Dalam 8086, data yang diproses dalam bentuk 18 bit atau 1 byte dengan nilai 0 sampai dengan 255. Di sini juga ada kode mesin. Program yang umumnya ditulis dalam bentuk kode heksa merupakan kode yang dimengerti oleh mesin atau CPU, terdiri dari alamat dan kode instruksi atau data-data berupa program yang disimpan di memori. Di sini juga ada opcode, yaitu yang pertama suatu kata atau tulisan atau simbol untuk menggantikan suatu instruksi kode mesin. Digunakan dalam pemrograman assembly. Ya, di sini juga ada operand. Di sini Anda bisa lihat sendiri ya. Ini juga di sini ada catatan operand. Ada 4 jenis cara penulisan operand, yaitu data langsung, register, alamat langsung, alamat dari register. Nah, di sini juga ada singkatan pada operand, yaitu R kecil yaitu register 8 bit, N kecil data 8 bit, NN kecil data 16 bit, D kecil displacement atau pergeseran 8 bit. Kemudian di sini ada instruksi, yaitu menyatakan suatu perintah dari opcode dan operand. Dan di sini ada juga label, komentar, dan di sini juga ada bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang dirakit atau dibuat untuk menggantikan kode mesin yang sulit untuk dibaca, dihafalkan atau dimengerti. Terdiri dari label, opcode, operand, dan komentar. Di sini ada assembler. Pengertian dari assembler yaitu suatu program yang digunakan untuk menerjemahkan atau lebih tepat mengubah dari bahasa assembly ke dalam kode mesin. Jika suatu komputer dengan prosesor tertentu digunakan untuk menerjemahkan kode dari prosesor lain, maka assembler tersebut dinamakan cross assembler. Dan di sini juga ada prinsip kerja assembler. Secara umum proses assembly dibagi 2 tahap. Yang pertama yaitu mencatat simbol-simbol pengenalan, identifier, label, dan lainnya.
Kemudian yaitu yang kedua, menerjemahkan instruksi demi instruksi program assembly. Di sini juga ada compiler, assembly directive. Nah, di sini juga ada contoh program dari bahasa assembly.